Sofa empuk berwarna jingga, beli ayam dengan lalapan. Masa muda harus bekerja agar bahagia dan berkecukupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah, senang banget masih bisa untuk share aktivitas lagi. Aku awali ya kegiatan aku di pagi hari. Ini aku ngurusin cucian dulu nih teman-teman ya, walaupun sebenarnya tadi udah ada juga sih kegiatan lain yang aku kerjain, cuman ya kalau misalnya pagi-pagi banget tuh kadang aku belum mood gitu loh teman-teman buat record gitu ya. Jadi palingan aku tuh rapi-rapi tipis di rumah gitu ya, sama di dapur juga gitu. Kayak misalnya ada piring-piring yang belum dimasukin ke dalam tempat piring kotor gitu ya, yang masih berserakan gitu. Nah itu biasanya kayak di pagi-pagi hari kadang aku suka rapiin dulu gitu teman-teman. Tapi ya gitu deh, kadang nggak aku record karena kalau masih pagi tuh kadang nyawa pun belum ngumpul ya. Jadi kadang itu ya nggak aku record dulu. Nah di sini aku lanjut buat ngejemurin pakaian. Alhamdulillah sih cuaca itu di tempat aku selalu panas ya teman-teman. Udah lumayan lama sini tuh nggak ada hujan-hujan. Palingan pun kalau hujan itu kayak cuman kayak cuman gerimis sebentar doang gitu ya, nggak terlalu nggak terlalu yang sampai membasahi tanah gitu loh teman-teman. Alhasil debu di tempat aku itu masya Allah banyak banget ya. Pokoknya kalau misalnya udah lama nggak hujan itu ya udah bisa dipastikan lah debu itu banyak. Apalagi tanah di sekitaran rumah aku itu kan memang tanah berpasir ya, jadi debunya itu memang bener-bener banyak banget. Ditambah lagi sekarang tuh lagi proses renov, jadi beneran deh double-double ya teman-teman debunya itu. Oke deh teman-teman, setelah aku ngurusin pakaian, di sini aku lanjut ke dapur. Di sini aku mau sedikit rubah gitu ya teman-teman posisi di dapur ini, karena aku tuh kayak ngerasa nggak nyaman, ngerasa bosen juga, udah ngerasa boring di dapur ini gitu ya. Sebenarnya itu mah udah pengen bawaan itu pindah ke dapur yang baru gitu ya, tapi kan belum selesai ya teman-teman, jadi harus sabar. Makanya ya udah, untuk memperbaiki mood aku mau rubah aja posisi yang ada di dapur ini biar sedikit berubah gitu ya, dan juga biar ada gitu ya teman-teman suasana baru, siapa tahu aku jadi lebih bersemangat lagi. Nah di sini pokoknya semua pada aku geser-geserin. Ayo nih, siapa yang tim suka geser-geser ayo ngumpul teman-teman. Pokoknya kalau misalnya emak-emak yang suka geser-geser itu, posisi barang-barang yang ada di rumah itu tidak akan bertahan lama. Pasti bentar-bentar dibongkar, bentar-bentar dipindahin, bentar-bentar digeser gitu ya. Dulu pas awal-awal aku ngonten tuh ya teman-teman, bukan awal ngonten sih, awal-awal aku nikah gitu ya, pindah ke rumah baru ini, ke rumah aku yang sekarang. Dulu kan aku tinggal di rumah mama mertua. Jadi pas aku udah pindah ke rumah ini, aku kayak ngerasa leluasa gitu teman-teman, mau geser-geser barang gitu ya. Kadang itu tiba-tiba pas Pak suami pulang kerja, posisi posisi rumah itu, posisi barang-barang di rumah itu udah beda gitu ya teman-teman. Nah biasanya Pak suami itu suka bilang, ya Allah ini kok udah beda lagi katanya gitu ya. Dan sering juga kadang aku tuh suka disindir, katanya sekalian aja dipindahin atapnya ke bawah dan lantai yang dinaikin ke atas biar aku puas gitu kata Pak Su. Cuman sih makin kesini Pak suami tuh makin gak banyak cerita ya teman-teman. Mungkin karena dia tahu ya ini udah jadi kesenangan istrinya, udah jadi kebiasaan aku juga. Pokoknya aku tuh seneng banget sama yang namanya itu suasana baru gitu loh teman-teman. Makanya sekarang ini aku tuh lagi kayak pengen gitu ya, kalau misalnya dapur itu nggak usah terlalu banyak corak-corakan motif segala macam bercampur warna gitu ya, karena takutnya gitu teman-teman, aku tuh orangnya mudah bosenan gitu. Dan juga itu juga salah satu alasan aku untuk memilih kayak motif keramik di dapur gitu sama di kamar mandi aku yang baru. Itu aku cari motif yang ini ya teman-teman, motif yang simple gitu ya, terus juga yang polos gitu, warnanya putih, nggak yang bercorak-corak warna pink warna apa tuh, enggak gitu ya, karena biar enak aja dikombinasikan atau dipadu-padankan nanti gitu. Nah di sini aku tuh pindahin juga untuk posisi kompor aku ya teman-teman, tapi tetap ya posisinya di bagian sebelah sini, karena kan sebelah dinding ini kan ada jendelanya gitu ya, jadi uapnya kan bisa keluar.
Kalian tahu kan, ini tuh sebenarnya bukan dapur gitu ya, tapi ini tuh kamar belakang aku. Jadi sirkulasi udaranya juga sebenarnya itu nggak terlalu bagus, makanya udah di sini. Mumpung jendelanya itu ada gitu ya di sini tuh, dan bagian jendela itu juga nggak terlalu sempit gitu ya teman-teman, dengan dapur yang baru gitu ya. Jadi lumayan masih lega lah gitu udaranya, makanya di sini tuh aku tetap posisikan si kompor ini di bagian area dinding ini biar si hawanya juga tetap keluar. Dan lanjut di sini tuh aku mau nata-nata si oven ini, aku mau taruh di mana gitu ya. Itu aku ganjel pakai kayu teman-teman biar dia itu seimbang. Aku tuh udah minta tolong sih sama Pak suami buat pindahin si kaki spring bed sama itu ya, sama mesin cuci ke rumah mama mertua, karena di rumah mama mertua itu ada satu kamar yang jadi gudang gitu loh teman-teman, gudang bersama gitu ya. Biar kayak di rumah ini tuh nggak pengap gitu, tapi ya gitu deh Pak suami tuh belum ada kesempatan gitu teman-teman. Iya nggak tahu entah karena nggak ada kesempatan apa karena masih mager kali ya Pak suaminya, makanya ya sampai sekarang ini masih di sini aja gitu ya kayak mesin cucinya, padahal mesin cuci itu kan udah nggak dipakai, itu udah rusak teman-teman. Tapi ya udahlah, karena kan urusan mindah-mindahin barang gitu aku kan nggak bisa ya, itu kan berat gitu ya, besar gitu loh teman-teman, si mesin cuci sama si kaki spring bed itu gitu ya. Kalaupun ngangkat itu butuh bantuan orang lain gitu ya, karena itu lumayan berat. Makanya kalau misalnya bukan Pak suami mindahin, aku juga nggak bakalan bisa mindahin, makanya udahlah biarin aja di situ. Jadi di sini aku tata sebisanya aja. Intinya di sini tuh aku menginginkan dapur ini tuh lebih lega lagi, dan pastinya lebih ada suasana yang baru gitu ya. Karena seperti yang aku bilang gitu ya, aku tuh kayak bosenan gitu loh teman-teman. Ditambah lagi ini tuh sempit gitu ya kamar ini, jadi aku kayak ngerasa sesek aja gitu ya di sini. Aku tuh makanya milih dapur aku yang baru itu teman-teman, aku tuh bikinnya tuh lega gitu ya, besar gitu ya. Karena aku kurang suka kalau dapur itu terlalu sempit gitu. Aku lebih suka yang dia itu lega, plong gitu loh teman-teman. Jadi kayak kita tuh nggak sesek gitu di dalamnya. Berhubung ini tuh adalah dapur dadakan gitu ya, karena memang keadaan gitu ya nggak memungkinkan, makanya ya udahlah gitu ya, sekarang dipasrah-pasrahin aja, disabar-sabarin aja di dapur ini. Malah itu kesangkut ya teman-teman, hijab aku di tungku si kompor, karena emang hijabnya itu udah robek sedikit gitu loh teman-teman, perlu dijahit, tapi apalah daya aku tuh selalu lupa, dan keseringannya itu mager kalau mau ngejahit sendiri kayak gitu loh. Padahal sebenarnya itu dijahit tangan juga nggak nyampe 5 menit juga bakalan beres gitu ya, tapi udahlah asal magernya aja gitu ya teman-teman. Oke, lanjut nih teman-teman, di sini aku tuh mau tata-tata aja sedikit untuk si dapur ini. Nah, ini aku pindahin untuk si tempat air ya. Itu tadi ember yang ada tutup yang di sana itu yang warna abu-abu gitu. Itu tempat air ya teman-teman, tempat air buat masak gitu ya. Dan ini bukan ember sih, tapi kayak toples gede buat tempat beras gitu teman-teman. Dan sekalian aja aku langsung refill berasnya, mumpung berasnya itu isinya juga udah kosong gitu ya. Dan sekalian sebelum aku pindah, jadi sekalian aja aku refill. Ini aku menggunakan beras melon ya teman-teman. Beras aku itu yang sering aku pakai itu cuma 2 macam, kalau nggak melon ya topikoki gitu, karena ya udah suka aja sama beras melon sama topikoki. Mohon maaf ya kalau di voice over aku kedengeran banyak banget suara ayam yang berkokok-kokok, yang berkotek-kotek, karena ya seperti biasa di dekat rumah aku tuh kan memang banyak banget ayam ya teman-teman, dan terkadang itu ayamnya tuh nggak tahu waktu gitu loh, berisik banget teman-teman, mau siang gitu ya, sore, pagi juga tetap aja berisik. Palingan ayam itu antengnya itu di malam hari doang gitu teman-teman. Nah, oke, kita beralih ke bagian sini. Di sini aku juga mau sedikit rubah nih teman-teman. Sebenarnya di sini tuh agak bingung yang ngerubahnya itu pengen gimana gitu. Tapi ya udahlah, di sini aku pindahin aja dulu ini ya. Aku mau coba-coba dulu untuk ngatur posisi di sini tuh bagusnya itu gimana ya teman-teman, biar kayak lebih lega, lebih plong gitu ya. Terus juga biar lebih enak gitu dipandang. Sebenarnya mah semuanya enak aja ya dipandang, tapi ya akunya yang kurang nyaman karena memang aku bosenan gitu loh teman-teman, dan aku tuh pengen gitu ya jangan terlalu lama begini posisinya gitu. Ya Allah, sebenarnya ini tuh aku kayak kayak udah nggak sabar gitu loh teman-teman, pengen ke dapur baru, pengen menata-nata dapur baru gitu ya. Jadi udah aku lampiaskan aja keinginan aku untuk menata-nata itu ke dapur ini ya teman-teman. Jadi di sini aku tata ulang aja sih dapurnya. Aku coba-coba gitu teman-teman, rubah-rubah posisi, siapa tahu dapat yang lebih lapang gitu, yang lebih lega gitu ya teman-teman, dan jauh lebih nyaman gitu. Kalau misalnya kita sering ngegeser-geser kayak gini tuh,
kita tuh sebenarnya bagus ya teman-teman, jadi banyak keringet gitu ya. Terus juga dapur itu bakalan lebih bersih. Kenapa aku bilang jauh lebih bersih? Karena kan otomatis kita kan mindah-mindahin barang dan nantinya bakalan kita sapu-sapu kan, jadinya secara keseluruhan otomatis dapur kita itu atau tempat kita yang geser-geser itu pasti bakalan jauh lebih bersih dan pastinya jauh lebih nyaman lagi. Itulah sebabnya aku tuh suka teman-teman geser-geser, pindah-pindahin perabotan gitu ya, karena biar sekalian aja gitu buat dibersihin secara keseluruhannya gitu. Nah, untuk posisi meja ini aku taruhnya di bagian sini aja ya teman-teman. Itu sebenarnya bukan meja makan ya, tapi ini tuh adalah meja TV teman-teman. Dulu itu kan aku pakai meja TV ini ya, sebelum TV aku simpennya itu di dinding. Karena dulu tuh sering banget dipanjatin gitu sama anak-anak. Jadi aku takut TV-nya itu nanti tumbang dan pecah gitu ya. Makanya disimpannya itu TV-nya di dinding gitu ya. Dan sekarang meja ini nganggur, aku pakai dulu ini. Tapi mungkin nanti gitu ya teman-teman, aku nggak tahu sih bakalan tetap kepake meja ini di dapur atau bakalan aku alih fungsikan ke yang lain gitu ya. Kalau misalnya dapur baru aku udah beres, belum tahu sih, pokoknya kalian simak aja lah ya. Nah teman-teman, siapa nih diantara kalian yang saat itu lagi mager-mageran? Ayo teman-teman, jangan mager-mager. Kalau misalnya kalian itu mager, carilah sesuatu kegiatan yang bisa bikin kalian tuh semangat. Salah satu kegiatan yang bikin aku semangat itu ya salah satunya ini teman-teman, geser-geser ya. Karena menurut aku setelah kita geser-geser ada suasana baru, ada mood baru, dan juga ada semangat baru. Jadi aku tuh bener-bener seneng banget namanya kalau udah geser-geser gini ya teman-teman, karena bener-bener berasa kayak punya dapur baru gitu ya. Walaupun cuman yang dirubah itu ya posisinya doang, tapi beneran aku tuh seneng banget teman-teman kalau misalnya udah ngerubah-rubah gini. Walaupun aslinya itu capek banget gitu ya, tapi nanti kalau misalnya udah beres gitu ya pasti bakalan lebih puas sih menurut aku. Oke, di sini aku juga mau rapiin di bagian lemari ini teman-teman. Di sini tuh juga banyak aib-aibnya ya. Makanya itu aku tutup pakai hordeng teman-teman, karena biar ketutup gitu ya aib-aibnya. Nah, itu pokoknya pada aku keluarin semua isinya, aku bersihin, aku lap-lap pakai lap yang agak lembab. Biar kalau ada debu-debunya itu lengket gitu ya ke kain lap dan dia itu nggak berterbangan ke mana-mana. Di sini lanjut aku tuh ngelipat-lipatin kain lap ya teman-teman. Itu adalah kain lap buat keset atau ngelap-ngelap kompor-kompor gitu ya. Itu yang udah bersih, yang udah aku cuci gitu teman-teman. Jadi aku simpan di lemari ini aja. Jadi nanti kalau pas mau ngambil itu udah enak gitu ya. Yang udah bersih itu udah ada tersedia di sini. Dan di sini juga aku keluarin isi lemari yang rak laci-laci ini ya teman-teman, yang 4 susun ini, lemari plastik ini. Aku keluarin semua isinya dan aku pindahin ke sini karena memang aku udah berencana nanti baju-bajunya situin aku mau pindahin dulu sementara ke lemari ini lagi. Karena kan lemarinya Pak suami itu kan pintunya udah nggak bagus ya teman-teman. Jadi itu tuh pakainya Pak suami kena debu. Jadi pakainya Pak suami bakalan dipindahin ke lemari aku kan, dan nanti pakainya anak-anak itu bakalan aku pindahin ke lemari laci ini teman-teman, atau kerak laci ini, biar lemari aku yang besar itu bisa gitu ya muat untuk pakaian aku, pakaian Pak Su, hordeng-hordeng juga dan yang lainnya gitu. Ya semoga lah aku ada rezekinya segera biar bisa beli anak-anak lemari yang baru ya teman-teman. Pengen itu sih anak-anak itu bisa punya lemari sendiri gitu ya. Apalagi nanti kalau misalnya udah beres gitu kan renovnya, aku kan pengen banget bikinin lemari kamar depan itu jadi kamar anak-anak gitu ya. Dan kamar yang dapur sekarang ini, yang ini ya, ini aku pengen jadiin kamar aku sama Pak Su gitu teman-teman. Jadi kamar bagian depan itu nanti pengennya itu di makeover, dan di situ udah tersedia kasur anak-anak sendiri gitu ya. Terus juga udah tersedia lemari mereka sendiri, pengennya gitu ya. Cuman ya semuanya kan nggak bisa langsung terjadi ya, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Insya Allah nanti bertahap semuanya bakalan baik-baik aja dan semuanya bakalan bisa tercapai gitu. Yang penting kalau misalnya kita udah ada tujuan, pasti kita itu bakalan jauh lebih bersemangat. Makanya jangan lupa untuk menuliskan tujuan kita, harapan, cita-cita ya teman-teman, agar kita tuh lebih bersemangat aja untuk mencapainya. Nah di sini aku tuh lagi nyoba-nyoba mindahin beras gimana gitu ya, bagus ya teman-teman. Pokoknya di sini bolak-balik aku pindahin. Itu aku juga lagi ngepasin tempat bawang gitu ya teman-teman. Dan ini kompornya itu agak goyang, jadi aku kasih ganjelan aja teman-teman biar kakinya itu nggak goyang-goyang. Karena kalau goyang-goyang takutnya pas masak nanti malah masakannya itu jadi jatuh berantakan gitu. Oke, di sini aku udah beres. Di sini aku langsung aja buat nyapu-nyapu. Ini tuh sampahnya lumayan ya teman-teman, lumayan banyak sampah. Dan yang paling banyak itu ya pasir-pasir dan debu-debu ya. Nggak usah heran mah kalau dapur kayak dapur aku ini tuh udah rentan banget sama debu dan juga yang namanya itu pasir.
Nah di sini langsung aja aku sapu dan aku itu langsung buang aja ya teman-teman. Ini pakai kresek aku alasin tangan biar sampahnya itu nggak terlalu banyak yang mau aku sapuin keluar gitu ya, biar yang di luar juga nggak ikutan kotor gitu. Nah langsung aja aku sapuin ini semuanya. Aku nggak ngeliatin semuanya pas disapu ya teman-teman. Pokoknya dapur aja yang aku sapu, yang aku liatin. Oke deh teman-teman, ini dia ya untuk penampakan dapur aku, penataan dapur aku yang baru. Masya Allah, menurut aku ya lebih lega teman-teman, lebih kelihatan lapang dan juga berasa kayak ada dapur baru ya. Walaupun di bagian meja makan ini juga kelihatan sumpek ya, terlalu banyak barang di bagian ini juga, tapi nggak apa-apa, setidaknya ini tuh ada suasana baru. Alhamdulillah. Oke deh teman-teman semuanya, terima kasih ya buat kalian yang udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Semoga bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi teman-teman di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.